Sayangnya tidak bisa. Kedua jin itu sudah terikat perjanjian dan akan terus mengikuti keturunan nenekmu. Yang bisa melepaskan perjanjian itu cuma nenekmu seorang. Sayang dia sudah meninggal. Tony, seorang karyawan di salah satu coffee shop di Jakarta, tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya. Tony, kamu bisa minta izin pulang awal nggak? Kenapa, Bu? Ibu sakit? Ibu sehat. Nah, ini loh nenekmu meninggal. Kita harus datang melayat ke Solo. Loh? Bukannya bulan kemarin waktu lebaran kelihatan baik-baik aja ya, Bu? Ya, ibu juga kaget tadi dengar kabarnya. Kamu kalau bisa tolong pulang cepat ya, Nak. Oh, ya. Sebentar, Tony coba ngomong ke atasan dulu ya, Bu. Tony kemudian mencoba untuk meminta izin ke atasannya, dan karena shift Tony juga sudah hampir selesai, maka atasannya memberikan izin untuk pulang lebih awal. Saat perjalanan pulang, tepat di depan Tony terjadi kecelakaan. Sebuah mobil menabrak sepasang kakek dan nenek yang sedang mengendarai sepeda motor. Mobilnya langsung kabur secepat kilat. Beberapa orang mencoba mengejar mobil itu, tapi tidak dengan Tony. Dia menghampiri pasangan tua itu dengan niat untuk memberi pertolongan karena terlihat cukup parah. Saat turun dari mobilnya, tiba-tiba tangan Tony digenggam dan ditarik oleh orang. Jangan ke sana, bahaya. Jangan ikut campur dengan hal yang gak kamu pahami. Sambil melihat ke arah korban, Tony berbicara dalam hati. Bahaya dari mana? Orang mereka sudah dipinggirin oleh warga kok. Lalu, saat dia menoleh dan ingin mendebat orang yang menarik tangannya tadi, orang tersebut sudah menghilang seperti menguap begitu saja. Dan entah kenapa tiba-tiba sekujur tubuh Tony merinding. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari jagat cerita. Bila Anda menyukai cerita kami, mohon untuk like dan share. Apapun bentuk support Anda akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih, mari kita lanjutkan ceritanya. Karena firasatnya tak enak, dia kembali masuk ke mobil dan langsung pulang ke rumahnya. Cuaca sore itu sedang mendung, angin berhembus cukup kencang, dan hujan yang semula hanya rintik-rintik, kini mulai menjadi deras, membuat Tony menjadi agak ragu untuk melakukan perjalanan jauh. Namun karena sudah kepalang tanggung, dia memantapkan hatinya untuk tetap berangkat. Saat memasukkan koper dan barang bawaannya, tiba-tiba terdengar suara. Jangan berangkat. Sebaiknya batalkan saja perjalanan ini. Kalau diteruskan, ada bahaya siap datang menjemput. Tony sangat kaget mendengar suara itu, apalagi suara itu terdengar tak asing. Suaranya sama dengan suara bapak yang menarik tangannya di lokasi kecelakaan tadi. Firasat Tony tambah tak enak, perasaannya campur aduk. Ia lalu kembali masuk ke dalam rumah dan menceritakan kepada keluarganya tentang kejadian yang dialaminya sepulang kerja hingga barusan. Keluarganya pun memutuskan untuk menunda perjalanan ke Solo karena kondisi sore itu dinilai tidak kondusif. Keesokan harinya mereka sekeluarga akhirnya berangkat ke Solo dari rumah Tony. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam untuk sampai ke rumah neneknya. Namun saat di perjalanan, saat mobilnya melaju di tol MBZ, ibunya merasa tak enak badan. Ia merasa pusing dan mual. Tony pikir itu hanya karena jalanan di tol MBZ yang memang kurang mulus. Tony lantas memperlambat laju mobilnya, tapi ternyata dugaan Tony salah. Mata ibunya tiba-tiba melotot ke arah Tony. Wajahnya berubah menjadi garang dan berteriak dalam bahasa Jawa dengan suara yang aneh. Ojo diteruske, mandeko. Istri Tony kaget dan panik melihat hal itu. Dia lalu memeluk erat, berusaha untuk melindungi anaknya sambil mengucap doa, memohon perlindungan Sang Pencipta. Untungnya, tak lama kemudian, ibu Tony kembali sadar seperti semula. Tony kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak di bahu jalan setelah turun dari tol MBZ. Dia ingin memastikan bahwa semuanya sedang baik-baik saja. Ibu,
Gimana Bu? Sudah enakan badannya? Kita balik pulang ke rumah aja ya Bu. Udah nggak beres ini rasanya. Ibu nggak apa-apa, cuma agak lemas saja. Kita terus saja ya. Nanti apa kata orang kalau ibu nggak datang? Orang tua ibu meninggal masa anaknya nggak hadir di acara pemakaman. Mas, bantuin bentar dong. Ini perlu ganti popok. Lalu istrinya berbisik kepada Tony. Mas, aku takut. Pulang aja yuk. Aku juga sebenarnya takut. Sudah nggak enak perasaannya dari kemarin. Tapi mau gimana lagi? Entar jadi bahan omongan orang kalau kita nggak datang. Istrinya hanya bisa pasrah dan mengikuti kata-kata Tony karena dirasa ada benarnya juga perkataan suaminya itu. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke Solo. Perjalanan kali ini tampak aman dan bebas hambatan hingga mereka tiba di rumah nenek. Ibu Tony yang masih merasa agak lemas kemudian beristirahat di dalam kamar. Tony dan istri dan anaknya pun turut melepas penat di kamar lainnya. Sampai sekitar jam 8 malam ketika Tony sedang berbincang dengan tetangga setelah acara duka di rumah neneknya selesai, tiba-tiba anak Tony menangis sejadi-jadinya. Tony pun segera menghampiri anaknya. Dia pikir anaknya jatuh dari kasur, tapi setelah dicek, ternyata anaknya masih aman di atas kasur. Istrinya pun lantas mencoba memberinya susu, tapi anaknya tetap menangis sekencang-kencangnya. Apapun yang mereka lakukan untuk menenangkan anaknya, tampaknya tak bisa menenangkan tangis anaknya. Kemudian, Bibi Tony menyadari sepertinya ada sesuatu yang tidak beres karena tangis anaknya sudah dirasa tak lagi wajar. Lantas ia menyarankan Tony untuk membawa anaknya ke Mbah Rasumi yang kebetulan tinggal tidak jauh dari situ. Ton, ini kayaknya udah nggak bener deh. Coba kamu bawa anakmu ke Mbah Rasumi. Dia tinggal di dekat sini. Nanti Bibi antar ke sana. Iya Bi, boleh deh yuk. Saya udah nggak ngerti mesti ngapain lagi biar anak ini bisa berhenti nangis. Saat tiba di rumah Mbah Rasumi, ia seolah-olah sudah mengetahui bahwa Tony dan keluarganya akan berkunjung di rumahnya. Dia sudah ada di depan rumahnya dengan senyum hangat menyambut kedatangan mereka. Mari, silahkan masuk. Mbah sudah tahu maksud kedatangan kalian dan tadi sudah ada yang memberitahu. Tony heran mendengar ucapan Mbah Rasumi. Dia lalu bertanya, Siapa yang memberitahu Mbah? Apa orang rumah ada yang telepon Mbah tadi? Enggak, bukan orang rumah. Enggak usah dipikirin siapa yang ngasih tahu Mbah. Ini anakmu dulu aja, coba Mbah lihat ya. Lalu tiba-tiba raut wajah Mbah Rasumi berubah dari tersenyum hangat menjadi kaget dan ngeri melihat anak Tony. Ini kena sawan, tapi bukan sawan sembarangan. Belum selesai Mbah Rasumi memberi penjelasan. Saat ia hendak menggendong anak Tony, tiba-tiba tangannya seperti terpental ke belakang. Anak Tony dari yang semula menangis kencang, tiba-tiba tertawa mengerikan, seolah puas bisa membuat Mbah Rasumi terpental. Mbah Rasumi lalu berusaha untuk melawan sosok yang menempel di anak Tony dengan membaca doa dan memerintahkan sosok itu supaya jangan mengganggu mereka. Namun rupanya sosok itu terlalu kuat untuk Mbah Rasumi. Ia hanya tertawa seolah mengejek dan merendahkan kemampuan Mbah Rasumi. Makhluk jin ini terlalu kuat untukku. Maaf, aku tak bisa berbuat banyak untuk menolong anakmu. Lalu harus gimana Mbah? Supaya anakku bisa sembuh seperti semula? Sepertinya akan sulit. Yang menempel di anakmu adalah sesosok jin yang terikat kontrak dengan majikannya. Loh? Kami sekeluarga tidak ada yang pernah membuat perjanjian dengan jin kok Mbah. Nenekmu yang melakukan perjanjian dengan jin, dia membuat perjanjian dengan dua sosok jin, salah satu dari merekalah yang menempel di tubuh anakmu. Lalu yang satu lagi di mana Mbah? Apa kau ingat? Sebelum berangkat ke sini ada yang memperingatkanmu untuk membatalkan perjalanan. Dialah sosok jin kedua. Dia pula yang memberitahu Mbah bahwa kalian akan datang ke sini. Bisakah kita minta tolong ke jin itu untuk membantu kita Mbah? Sayangnya tidak bisa. Kedua jin itu sudah terikat perjanjian dan akan terus mengikuti keturunan nenekmu. Yang bisa melepaskan perjanjian itu cuma nenekmu seorang. Sayang dia sudah meninggal. Tapi kenapa harus anakku? Gak maukah jin itu menempel di tubuh lain? Ke tubuhku saja misalnya. Kan aku juga keturunan nenekku. Anakmu ini spesial. Dia ada bakat indera ke-6.
Biasanya para jin lebih suka nempel ke tubuh orang yang memiliki bakat indera keenam. Tony kemudian hanya terdiam. Dia merasa lemas mendengar perkataan Mbah Rasumi. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyembuhkan anaknya. Kemudian Mbah Rasumi memberinya saran untuk mencoba mencari pengobatan di Gunung Kawi. Tony pun mengikuti saran dari Mbah Rasumi dan segera berangkat ke Gunung Kawi. Singkat cerita, pengobatan di Gunung Kawi pun ternyata belum berhasil menyembuhkan anak Tony. Namun hal ini tidak membuat Tony menyerah untuk terus mencoba pergi ke orang pintar. Dia mendatangi dari satu orang pintar ke orang pintar lainnya supaya anaknya sembuh. Dan konon katanya sampai hari ini saat cerita ini diupload ke YouTube, anak Tony belum juga sembuh seperti sedia kala. Demikian cerita dari kami tim Jagat Cerita. Kami mohon untuk like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda mengenai cerita ini di kolom komentar. Jika Anda ada cerita yang ingin kami bawakan, jangan ragu untuk mengirim email cerita Anda ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga Anda semua sehat, bahagia, dan banyak rejeki.